Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktunya, kesempatan buat kita semua untuk bertolabul ilmi di channel YouTube SMK Muhammadiyah Majenang. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu IPM? Ya, tahu nggak kira-kira? Jadi kalau misalkan nggak tahu nih ya, singkatannya dulu deh. IPM itu apa? Ya, kira-kira tahu nggak? Jadi IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Itu baru singkatannya ya teman-teman. Belum apa itu IPM. IPM itu dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta. Sudah lebih dari setengah abad ya teman-teman. Sudah lebih dari setengah abad IPM itu dilahirkan. Nah, pada prosesnya IPM itu mendapatkan banyak lika-liku perjalanannya ya. Tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Makanya pada tanggal 18 November 1992 IPM itu diganti ya namanya menjadi IRM. Nah, IRM ada yang tahu nggak nih singkatannya? Ya, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kenapa sih diganti menjadi IRM? Alasannya yaitu pada saat 1992 bahwasanya organisasi pelajar atau organisasi di sekolah hanya OSIS saja ya teman-teman, organisasi siswa intra sekolah. Tidak boleh ada organisasi lain selain itu. Makanya pada tanggal 18 November 1992 IPM berubah namanya menjadi IRM. Nah, berubah lagi tuh namanya menjadi IPM lagi pada tanggal 18 Oktober 2008. Nah, kira-kira dengan perubahan ini tahu nggak sih bahwasanya IPM itu berani ya. Berani dalam artian pada waktu itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali problematikanya ya. Tapi tetap IPM itu semangat untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya ya, seperti dalam maksud dan tujuan IPM, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya ya. Itu adalah maksud dan tujuan IPM. Nah, semboyan IPM ada juga ya, yaitu semboyan IPM nun wal qalami wa yasturun. Nah, artinya apa? Nun demi apa yang dituliskan. Nah, ketika dengan semboyan ini bahwasanya kita sebagai IPM, sebagai kader harus terus beraksi ya. Beraksi itu dalam artian apa? Karena apa yang kita dituliskan, apa yang kita harapkan mendapatkan ide, apa ya, curahkan gitu harus dilaksanakan ya dengan kemampuan kita, dengan potensi kita ya di IPM ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya logo IPM ya. Biasanya logo IPM ini terletak pada baju OSIS ya. Jadi
di logo ini berbentuk perisai ya teman-teman, runcing, dan di bawahnya merupakan deformasi bentuk pena. Jadi bentuk runcing ini persegi 5 ya teman-teman, itu merupakan deformasi dari pena atau gambaran dari pena ya teman-teman. Nah, warna kuning, ini ya warna kuning teman-teman, menggambarkan keilmuan ya. Yang putih berarti kesucian, yang merah itu keberanian, yang hijau itu kerahmatan, dan yang hitam itu ketauhidan ya teman-teman. Nah, gambar matahari yang berada di tengah ini berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM itu adalah kader ya, kader Muhammadiyah. Dan di tengah bulatan matahari ini ya, bisa diperhatikan terdapat bahwa ada Alkitab ya, Alkitab kita ya, Al-Quran maksudnya, yang berarti sumber pengetahuan. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalam ya mayasturun. Ini ya teman-teman, di bawah Al-Quran terdapat semboyan kita, semboyan IPM, yang berarti demi pena dan apa yang dituliskan. Nah, tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab berwarna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam, ini ya IPM, dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam, karena IPM menggunakan atau mengemban tugas sebagai pelopor ya. IPM itu mengemban sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, kira-kira jelas nih dari logo IPM ini ya. Mungkin nanti teman-teman bakal mempunyai logo ini di baju OSIS teman-teman ya. Di dalam IPM itu terdapat struktural ya. Struktural yaitu pimpinan ranting, pimpinan cabang, dan pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Nah, kira-kira apa nih maksudnya gitu kan? Nah, pimpinan ranting itu berisi sekolah-sekolah ya, itu tingkatan sekolah, terus desa kayak gitu, itu adalah pimpinan ranting ya. Terus pimpinan cabang apa sih ya? Pimpinan cabang itu adalah di atasnya pimpinan ranting ya. Pimpinan cabang itu membawahi pimpinan ranting. Nah, di atasnya pimpinan cabang yaitu ada pimpinan daerah. Di pimpinan daerah ini yaitu membawahi beberapa cabang gitu ya, membawahi cabang. Nah, di atasnya pimpinan daerah yaitu ada pimpinan wilayah yang membawahi pimpinan daerah. Nah, pimpinan pusat yaitu pimpinan yang membawahi pimpinan wilayah ya. Jadi pimpinan ranting itu sekolah atau desa, terus pimpinan cabang itu skalanya kecamatan, pimpinan daerah itu skalanya kabupaten atau kota, pimpinan wilayah itu skalanya provinsi, dan pimpinan pusat adalah skalanya nasional ya teman-teman. Terus ternyata nih ya teman-teman, IPM itu dengan OSIS berbeda loh ya. IPM itu dengan OSIS berbeda ya. Kenapa berbeda? Yang pertama, IPM itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan OSIS itu berlandaskan Undang-Undang Dasar ya. Dan di IPM itu ada tingkatannya, sedangkan kalau di OSIS itu nggak ada. Dalam artian hanya di sekolah-sekolah saja, nggak sampai
ada tingkatan cabang, daerah, wilayah, dan lain sebagainya, ya, sampai ke pusat. Itu nggak ada, hanya di IPM, ya. Dan apalagi nih yang beda? Ada yang tahu nggak? Nah, saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi sudah menyampaikan perbedaan antara IPM dan OSIS ya, yaitu bedanya IPM itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sedangkan OSIS itu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua perbedaannya yaitu IPM itu ada ART-nya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya teman-teman. Sedangkan OSIS itu tidak ada. Dan selanjutnya IPM itu ada tingkatannya, nggak hanya intrasekolah saja. Sedangkan kalau OSIS itu ada tingkatannya ya teman-teman. OSIS itu tidak ada karena hanya terfokuskan dengan sekolah saja ya. Dari namanya juga sudah intrasekolah, pasti di tingkatan sekolah saja ya teman-teman. Nah, manfaat dari IPM itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi mungkin saya hanya menjabarkan beberapa saja ya, takutnya nanti nggak selesai-selesai ya, karena saking banyaknya. Yang pertama itu dapat menumbuhkan bakat dan minat teman-teman biar lebih menumbuhkan lagi, biar lebih meningkatkan level potensi teman-teman ya. Karena di di IPM ini terdapat banyak sekali bidang ya. Banyak bidang yang sekiranya teman-teman bisa menggunakannya buat meningkatkan potensi ya, meningkatkan kelebihan dari teman-teman ya. Yang kedua yaitu pastinya banyak teman ya, pasti banyak kenalan teman, pasti itu ya. Karena di IPM yang tadi sebelumnya saya sampaikan terdapat beberapa tingkatan. Nah, sekiranya kalau misalkan banyak teman, bisa nih kita sedang pada pimpinan ranting IPM SMK Muhammadiyah Majenang. Nah, kita jalan-jalan nih ya, jalan-jalan keluar kota atau mungkin yang dekat ke Cilacap ya, ke Cilacap. Nah, pada saat jalan-jalan kita bisa ketemu teman-teman IPM ya, tanpa kita sadar loh ya. Atau mungkin ketika pimpinan yang lain sedang melakukan kegiatan, contohnya penggalangan dana nih ya, pasti kita suka berjumpa ya dari pimpinan lain gitu. Jadi ketika itu juga kita bisa mendapatkan banyak teman ya, itu contoh salah satunya. Terus yang selanjutnya yaitu mendapat pengalaman ya. Saking banyaknya teman nih ya, kita dapat banyak sekali pengalaman dari ngobrol kita, diskusi kita gitu ya. Karena ketika kita bertukar pikiran, otomatis kita juga saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman ya, bertukar pengalaman yang nantinya kita berkegiatan bareng, beraction bareng ya dalam IPM ini. Jadi saya sempat singgung bahwasanya di IPM itu ada beberapa bidang ya teman-teman. Nah, jadi di IPM itu ada 7 bidang ya. Yang pertama bidang organisasi. Bidang organisasi itu apa sih ya teman-teman? Bidang organisasi yaitu bidang yang istilahnya itu menjadi konsultasi dari pimpinan di bawahnya ya. Jadi ketika pimpinan di bawahnya itu ada problem atau mungkin ada istilahnya kendala dalam ber-IPM, itu bisa dikonsulkan ke bidang organisasi ya.
Dan bidang organisasi juga ada namanya turba ya. Di dalam turba itu kita turun ke bawah ya, artinya turba itu yang hanya ada ketika pimpinan di atas menjumpai pimpinan di bawahnya, itu turba ya. Jadi di dalam IPM itu hanya pimpinan ranting saja yang tidak ada bidang organisasi ya, sebab pimpinan ranting tidak mempunyai pimpinan yang di bawahnya ya, karena turba ini hanya untuk kegiatan atau dilakukan ketika pimpinan di atasnya mengecek ya, mengecek, mengontrol, terus mengayomi pimpinan di bawahnya. Dan di bidang KDI juga nih ya, di bidang KDI ini merupakan salah satu bidang inti dalam IPM ya, yang berisikan bisa dibilang merupakan gimana sih kita buat istilahnya membumbui ya diri kita dengan ilmu agama ya, dengan ilmu spiritual yang nantinya dapat bermanfaat pada diri kita ya. Jadi bidang KDI ini sama adanya apa ya istilahnya, merupakan sebuah bidang yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan kita terkait agama dan terkait Al-Quran, terkait hadis, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bidang pengkaderan ya. Bidang pengkaderan ini merupakan bidang inti juga dalam IPM ya. Kalau misalkan nggak ada bidang pengkaderan, lalu siapa yang meneruskan pimpinan tersebut? Yaitu gunanya bidang pengkaderan salah satunya. Nah, dalam bidang pengkaderan ini terdapat beberapa yang harus ada gitu. Dalam artian di bidang pengkaderan ini mempunyai sistem pedoman sendiri untuk melakukan pengkaderan ya, namanya itu sistem pengkaderan IPM ya. Itu pedoman dari bidang pengkaderan yang berisikan sistem pengkaderan dari tingkat ranting sampai tingkat pusat ya teman-teman. Selanjutnya itu bidang PIP. Bidang PIP ini bidang pengajian ilmu pengetahuan ya. Kalau yang tadi bidang KDI itu bidang kajian dakwah Islam ya. Selanjutkan lagi ke bidang PIP ya teman-teman. Bidang PIP ini merupakan bidang yang mengkaji ilmu pengetahuan ya. Jadi di bidang PIP ini pelajar itu kritis atau cerdas, terus berwawasan keilmuan ya. Itu merupakan dari bidang PIP ya. Lalu bidang ASBO. Bidang ASBO ini merupakan singkatan dari Asosiasi Seni Budaya dan Olahraga. Ya, dari nama bidangnya juga sudah ketahuan ya kategorinya, yaitu seni, budaya, dan olahraga ya. Berhubungan dengan seni dan olahraga. Ya. Bisa seni budaya di daerah kita sendiri ya, atau mungkin seni di daerah lain gitu. Kita perkenalkan ke teman-teman, ke masyarakat ya. Terus juga olahraga, apalagi sekarang pandemi ini, berarti kebanyakan kita olahraganya mungkin
lari-lari kecil ya, terus mungkin senam pagi atau mungkin olahraga ringan lainnya kayak gitu, atau bahkan dikala tidak pandemi kita bisa futsal atau mungkin volley atau mungkin olahraga lainnya ya yang tim ya. Terus yang selanjutnya itu bidang kewirausahaan atau sekarang itu namanya pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, di bidang ini kita diharapkan bisa terampil memanfaatkan barang ya yang tidak terpakai khususnya, dan kita bisa memanfaatkan keterampilan kita, potensi kita untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah ya dengan berjualan ya, atau mungkin kita bisa dari hasil keterampilan itu kita upload atau mungkin kita pajang di rumah kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bidang advokasi ya. Di bidang advokasi ini apa sih ya? Advokasi, mungkin teman-teman dengarnya advokasi pasti berhubungan dengan hukum ya. Nah, padahal di IPM ini advokasi itu adalah pembelaan ya teman-teman, atau mungkin kita bisa ya membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan atau mungkin sedang menjadi korban kekerasan ya, atau mungkin pelecehan dan lain sebagainya. Itu nantinya advokasi yang terjun ke lapangan buat mengatasi seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali bencana alam ya. Nah, bencana alam ini kita sebagai advokasi terjun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah ya. Itu dari beberapa penjelasan terkait bidang-bidang yang terdapat di IPM ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman masih belum bisa memahami atau mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nun wal qalam ya mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.